yang hybrid, yang online. Mungkin sambil duduk enak loh Mas Ali. Oh iya, Aku letak di situ ya. Mas Farid di situ, Bisa. aku di sana. Ini tengah-tengahnya ada Mas kayak juri ya. Sini Mas, duduk sekarang Mas. Apa nih Dina? Manut Mas. Ayo. Bahkan lo sudah kenal aku daripada Mas Kevin. Oh iya benar. Tua kowe juga toh Mas. Jadi Jadi kamu kan manut. Ini yang dibayari, ini yang bayari beda. Ini festival itu VIP ya. Coba apakah kita sapa dulu selamat sore Mas Pamungkas? Apakah sudah tersambung dengan Mas Pamungkas? Mas Pam? Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pam sehat ya Mas Pam ya? Alhamdulillah, gimana semua kabarnya? Sehat Mas, ini Gervian, Mas Farid. sehat. Sehat Mas Pamungkas. Gas terus, pokoknya ya. Mau kemana ini Mas? Aku malam ini mau di tempatnya, di Ear House, tempatnya Mbak Enda dan Mas Reza. Mbak Endahnya di Jogja padahal. Iya. Ini Pak Indah Sukamti. Iya. Oh, Beda. Mas Pamungkas, mohon izin. Untuk nanti tetap berada di, tidak ganggu tau Mas? Kayaknya lagi di mobil Mas Pamungkas. Aman nggak? Enggak kok, aman. Oh, aman. Di samping Mas Supaya nggak Pamungkas. berisik, makanya aku masuk mobil. Wih, Jakarta kalau mau zoom ke mobil, kita jadi kebun. Ada juga Wan Ale ya, dari The Adams. Ya, The itu Adams. kayaknya Mas Opik udah masuk Mas Ali. Oh Mas Sopik, Assalamualaikum Mas Sopik. Salam. Wih. Assalamualaikum Mas Sopik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Gimana Mas, kemarin sempat viral, nah di sebuah konser hadir seorang Mas Opik ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Sulis apa kabar Mas, Sulis? Tulis baik, alhamdulillah. Kamu jadi alim tiba-tiba gitu. Aku tuh pernah koleksi VCD-nya Mas Opik yang ada Sulis itu. Lagunya apa lupa aku. Sudah berapa kali Mas ke Jogja Mas? Wah, Jogja, wah, rumah idaman pengennya di Jogja. Oh iya, karena ketemu Mas Opik itu terakhir sebelum pandemi 2017 kalau nggak 16 di alun-alun. Ya. Ya Mas ya? Di alun-alun selatan. Udah lama banget berarti Mas Udah Ali. lama banget. Ya. Waktu itu aku masih murah. Terus? Sekarang masih. The Adam sudah Mas Wan Ale? Atau Mbak Tiur mungkin sudah? Sepertinya akan menyusul Ya, Mas Ali. baik. Izin ya Mas Opik ya, Mas Pam dan juga Mas Farid, ini kita ngomongin tentang seorang seorang anak muda, promotor muda dari Yogyakarta ini yang luar biasa. Dari sebelum pandemi sudah berani menggebrak event-event besar. Thomas, jarang ada promotor muda. Itu promotor itu paling nggak usianya udah matang, 40 ke atas. Ini umur 20-an sudah berhasil mengumpulkan puluhan ribu penonton dari berbagai event yang digelar oleh kawan-kawan dari Hektik Kreatif ya. Simon itu kalau nggak salah dalam bahasa Jawa betul ya? Yes, betul Mas Ali. Bagus banget, apik Yes, banget. jadi ya. saya itu artinya bagus, Bagus. itu banget. Jadi memang tadi bener saya banget. Simon Fest. Yoi. Harapannya apa sih? Kenapa bikin Simon Fest agar apa? Konsernya baik, penontonnya baik, pengisinya baik semuanya, Yes. menghasilkan cuan yang baik. Amin. Kurang lebih seperti itu Mas Ali. Kurang lebih Cuman seperti itu. memang untuk Simon ini kami spiritnya memang mau berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya nanti akan kita contohkan ada Festivalis dan The Adams. Mereka akan berkolaborasi di satu panggung. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke Oh iya ya. Lupa, sorry. Oh, lupa ini. Line up-nya dulu Mas. Konser tuh yang kita tunggu line up-nya. Ya kan? Yes. Jogja tuh tiket nomor sekian. Oke, Mas Line aku up? mau sorry Mas Ali. Oh, ngeri, promotor. Enggak. Ini line up yang Ah ya. ini full line up dari Simon yang sudah kita announce pertama kali ada Festivalis dan The Adams, dan yang spesial lagi mereka akan ada beberapa lagu yang Mas Farid ya akan berkolaborasi, dan itu sifatnya masih rahasia, dan memang nggak bisa dipungkiri Festivalis dan The Adams salah satu daya tarik yang cukup kuat untuk Simon ini. Lalu yang sudah kita announce juga ada Mbak Enda Heresa, karena memang cukup lama kami ini tidak menyaksikan secara langsung, dan yang mungkin akan kita sampaikan setelah ini adalah ada beberapa hal yang nggak hanya mereka show, nanti ada activity yang lainnya. Yang kita sudah announce juga ada Mas Pamungkas, di mana Mas Pamungkas habis rilis album kelima, jadi masih hangat banget, dan
terima kasih Mas Pamungkas dan manajemen melewatkan Jogja untuk jadi salah satu kota turnya hanya untuk ke Simon. Terima kasih banyak Mas Pamungkas. Dan yang cukup berbeda di Simon ini, kita mau bikin experience yang baru karena memang benar tadi Mas Ali sampaikan, Mas Opik terakhir ke Jogja itu 2017 mungkin Mas ya. Jadi udah cukup lama, hampir 7 tahun tidak pernah show di sini dan kebetulan saya juga nonton di salah satu festival besar di Jakarta yang Mas Farid juga ada di dalamnya. Itu ketika Mas Opik show semuanya full, semuanya nyanyi dan di 2020 kita pernah membawa India, Andika Kangen Band, terus ada Ardhito Pramono, ada Pamungkas. Dari 4 itu, mohon maaf nih Mas Pamungkas, yang paling pecah malah Andika. Yang awalnya orang underestimate, ini mah ngopo nonton Andika ki. Tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka semuanya apa lagunya Mas Andika, dan mau nggak mau, suka nggak suka semuanya apa lagunya Mas Opi, karena itu setiap Ramadan ada, setiap momen-momen baik pasti ada. Lalu setelah Opik kita juga sudah announce Bernadia, di mana Bernadia secara digital mungkin kita sama-sama tahu itu nomor 1 se-Indonesia secara Spotify dan lain-lain, dan sudah cukup lama main di Jogja. Terakhir bukan di Jogja, itu hanya di Jawa Tengah, dan sampai beberapa waktu ke depan hanya main di Simon. Dan hari ini secara official kami announce line up terakhir kami, yaitu Tulus sebagai line up penutup dari Simon. Begitu Mas Alid? Begitu Mas? Ya, Ini line up-nya teman-teman. Jadi ini sudah disampaikan oleh Mas Gervian, line up yang akan tampil tanggal 14 Desember 2024. Yes. Tepatnya di lapangan parkir Mandala Krida. Yes. Ya, mulai acara siang ya. Ya. Kita siapkan, dan ini yang pertama digandeng adalah festivalis. Ya. Nah, Mas Farid, sudah berapa kali ditelepon sama Mas Gervian? Saya tadi malam telepon Mas Gervian. Oh, pertanyaannya bukan itu ya? Berapa kali? Ya, jelas. Sebelumnya kita terhubung di acara India waktu itu. Mas Gervian juga selenggara event India waktu itu, The Frag kalau nggak salah Mas, Yes, The Frag betul. di Gor WNY. Terus kebetulan waktu itu saya diminta tolong untuk membantu pementasannya, harusnya ikut show tapi tidak bisa. Terus akhirnya kemudian ikut mengelola pementasan tambahannya gitu. Nah waktu itu kemudian jadi kenal Mas Gervian juga sempat hampir ke kantor, terus terhubung dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau secara pertemuan dengan festivalis ini mungkin satu kali pertama yang paling intens gitu. Karena tiba-tiba Mas Gervian datang terus, Mas gimana kalau misalnya sama Adams? Gitu. Tawarannya langsung gitu, straightforward, udah sikat gitu. Keren. Oke. Itu yang nawarin Mas Gervian ya? Bukan, aku pengen collab sama ini, enggak ya? Mas Tulus yang nawarin, ya Mas Gervian. Kayaknya Pak Desing kalau yang nawarin. Yang menurutku Mas Gervian kemudian melihat potensi, karena Festive sama The Adams belum pernah Sama sekali. dipertemukan Baru secara ini. kolaboratif. Iya. Mas, ada latihan bareng nggak kira-kira besok? Futsal paling ya. Kan musik Mas. Beberapa di antara kami, saya dan Mas Robi di Festive itu terhubung sama Adams itu sejak lama sebenarnya. Pas eranya kami kuliah di kampus ISI, mereka di IKC, terus kami terhubung sebagai mahasiswa seni rupa yang sama-sama bekerja di ruang pameran gitu lah ya. Jadi sebenarnya obrolannya nggak pernah musikal gitu sama The Adams tuh. Jadi kalau ketemu, ya Mas Gervian juga bersaksi kemarin ketemuannya juga berantakan gitu. Nggak ada obrolan kita mau ngapain, mau collab lagu yang mana, itu belum terjadi. Bukan rahasia sih, belum terjadi itu sebenarnya. Tapi ya sepertinya harus latihan. Harus latihan ya. Di Jakarta sama di Jogja kan, latihannya nanti kan, Jember pun nanti gitu. Enggak dong, Jogja nggak usah Jogja. jauh-jauh. Ya, Latihannya tengah. latihannya mau di tiketing nggak? Weh. Menarik. Langsung campur motor langsung. Terus. Ah, ini sambil nunggu Wan Ali ya, yang bergabung nanti sama Mbak Tiur juga. Mas Pamungkas. Nah, ini kalau kita tahu Mas Pamungkas sudah sering di Jogja, bahkan pandemi pun satu-satunya musisi yang berani bikin konser di Jogja ya. Ya, betul. Ya kan? Itu Mas Pamungkas ya. Yes. Karena kita tahu Mas Pamungkas dari kecil udah menjadi saksi event-event besar di ibu kota. Dari SMP Mas ya? Iya, dari SD kelas 4 lah. Udah sering ya. Nah, ini Mas, main lagi di Jogja. Kira-kira Yes. apa sih yang bikin Mas Pamungkas kangen sama Jogja? Nggak mungkin kan, UMR?
Pasti yang lain kan? Jogja selalu spesial kok. Aku selalu merasa diterima dan tingkat apresiatifnya lebih tinggi. Mungkin juga karena kota seni, nggak tahu, cuma setiap main Jogja mesti selalu lebih hangat, lebih ramai, lebih merasa berkoneksi lah gitu. Kalau Simon kali ini dari Pamungkas nih, boleh disepil nggak Mas? Kira-kira mau apa? Mau ngasih sesuatu yang baru? Karena kabarnya ini kan mau memperkenalkan lagu-lagu di album baru Mas ya? Album baru ya. Aku akan tur album baru, tapi karena main di sini Jogja kita lewatin. Jadi most likely akan ada banyak hal-hal baru, karena kan dari secara musik pun di album baru aku agak sedikit berbeda gitu ya, leaning towards rock music, jadi akan seru. Itu yang bikin beda Mas? Udah pasti setiap panggung menurutku Beda ya? akan selalu beda kok, akan selalu beda. Akan selalu beda. Dan ini kalau nggak salah Mas Pamungkas ini main di Mandala baru pertama kali ini ya? Udah pernah. Iya betul. Udah pernah Mas. Masuk. Udah pernah Mas Pam. Aku nggak tahu map soalnya. Oh, udah iya. pernah. Mandala itu deket Tebet Mas. Gila orang Jakarta. Oke, jadi nanti yang pasti udah ada 2 penawaran yang berbeda. Ya. Mas Pam lewat album barunya, Ya. album kelima, Festivalis bersama The Adams ya. The Adam akan, bahkan Mas Farid aja nggak ngerti mau lagu yang mana dan seperti apa. Belum tahu. Belum ya, karena belum ketemu ya. Yang penting dilsik sama Betul. ini event, soalnya event yang beda. Sama event-event yang lain kan beda ini ya. Iya. Iya, Betul. bedanya apa Mas? Jadi memang tadi belum sempat tersampaikan, biasanya kan setelah show selesai, nah kami akan membuat beberapa activity, salah satunya adalah ketika The Adams dan festival saya main, nanti akan transit di salah satu tempat yang sudah kita buat untuk semua penonton itu bisa nanya, bisa ngobrol langsung sama The Adams, sama festivalis, misalkan tentang gimana cara konsistensi berkarya di Jogja, di Indonesia, karena kan memang 2 band ini main musiknya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bahkan dari saya SD saya udah nonton Mas Farid di salah satu restoran di sebelahnya itu ada parkiran, Mas Farid masih bawa payung. Itu kita nonton SD kelas 4. The Adams pun berkarya udah lebih dari 10 tahun. Mas Farid berarti juga udah tua, karena MC-nya kamu juga itu Mas. Oke, fine. Dan mungkin nonton Mas Ali pertama kali itu di Java Cafe Mas, di Jalan Magelang. Saya diajak bapak saya, itu SD kelas 2, nonton bapak-bapak ini. Itu nggak sadar kayaknya Mas Ali sudah ada. Aku sekarang Ini juga nggak sadar kayaknya. Iya. Itu Mas Ali, jadi selain festivalis Dadam akan Tampil, ngobrol, tampil lalu ngobrol, nanti masih ada Mbak Endah Heresa, karena memang kita sama-sama tahu Mbak Endah Heresa itu punya sekolah copywriting, sekolah menulis lagu. Dan saya juga coba belajar sedikit-sedikit, ternyata menulis lagu itu ada caranya yang baik dan benar. Misalkan ada kalimat mencintai, oh harusnya mencintai itu pakai nada apa, itu ternyata sudah ada rumusnya semua. Dan menurutku banyak orang yang belum tahu, dan ini kalau di-share jadi pengalaman yang menarik untuk teman-teman musisi yang ada di Jogja, karena penonton event di Jogja adalah anak band. Makanya tepuk tangannya kan pelan-pelan nih Mas, karena semuanya jadi juri kalau di sini. Oh. Iya gitu. Jadi memang nanti Mbak Endah akan share di situ. Mas Pamungkas pun kemarin sudah aku coba diskusi dan mengiyakan. Mas Pam akan share tentang personal branding. Karena kan memang Pamungkas besar karena media sosial, nggak bisa dipungkiri itu gimana sih mengemasnya. Karena memang di era sekarang kita nggak menutup mata, ya kita harus melek media sosial, dan salah satu yang juara menurutku Pamungkas. Pamungkas ya. Betul, ya. Oke, berarti info ini akan ada 2 stage. Yes, betul Mas Alid. Nama panggungnya apa aja Mas? Panggungnya yang panggung mininya itu namanya Eko. Eko. Ya, itu aslinya Eco. Tapi kan kalau anak keren tuh bilangnya Eko. Eko juga baik artinya. Iya, betul. Enak, baik. Betul. Terus panggung utamanya aku lupa namanya apa ya? Imba, itu juga bahasa Jawa, tapi artinya tuh tentang kebaikan dan lain-lain. Itu bahasa Jawa juga Mas Alid. Imba. Imba. Imbo. Yo, Imbo. Oh, Imbo. Yes, Ya, ya. yes. Menimbo ilmu itu berarti Ya, betul.
Beda. Ya, karena banyak yang salah baca juga, Simon jadi Simon. Iya, karena kan Festnya kan bahasa Inggris. Iya. Iya. Apa sih bahasa Jawanya festival ini, Mas? Sebagai festivalis. Apa ya? PR sih, PR. Iya. Ini kan apalagi ini juga mengulik bahasa-bahasa Jawa, Mas Farid kan, apalagi daerah Mas Farid kan lagi masih kental bahasa Jawanya. Oke, sudah ada kejutan. Nanti ada panggung Eco atau Eko ya, di mana teman-teman nggak cuma nonton mereka bernyanyi, tapi akan ada apa ya? Bukan workshop ya, talk show ya. Ya, talk show bisa dikatakan seperti itu, betul. Pamungkas mengenai bagaimana Personal branding melalui sosial media. Mbak Ya. Ida Endesa adalah penulisan Ya. lagu. Mas Farid juga akan ada di sana. Ada. Ngomongnya apa, Mas? Wait kambil? Iya, Sajen? bibit ringin. Kok orang so serius toh? Aku ditanya yang serius tuh, Oh, iya, Mas, biar serius. nggak bercanda terus. Pilkada Jogja? Wah. Ari Ulu, halo. Oke, dan yang berbeda juga tentunya kalau Bernadia kita tahu ya, dia artis baru yang memang bukan baru sebenarnya udah lama ya. Ya. Dia dulu sering main sama kakaknya kalau nggak Ya, salah betul, ya. betul. Kemudian muncul lewat singlenya yang cukup dikenal dan bahkan albumnya dikenal. Itu akan jadi bagian yang cukup menarik juga di Simon. Dan tambah lagi nih yang baik-baik ini. Nah, ada Mas Opik. Ya, coba kita akan ngobrol. Mas Opik, masih Ya. masih bagus sinyalnya, Mas? Nggih, mati. Wah, nggih. Alhamdulillah. Saya kenal Mas Opik dulu masih band-bandan rock. Oh iya Mas. Nggih. Iya, nggih Mas, nggih masih gondrong panjang. Saya punya fotonya. Besok mau saya upload gitu. Mas, Nggih. belajar dari konser yang pernah terjadi di salah satu festival di Jakarta. Kira-kira untuk Simon ini, Mas, apa sih yang pengen ditunjukkan selain lagu-lagu yang sudah ngehit? Saya yakin nanti penontonnya pasti masa kecilnya sering dengar lagu-lagunya Mas Opik. Nah, di Simon Fest kali ini, Mas, boleh Mas berbagi, Mas, apa yang mau di... Pertama-tama saya terima kasih melibatkan di Simon ini. Wah, luar biasa ya. Satu konsep harapan kepada panggungnya bagus, hasilnya bagus, kontennya bagus, bagusnya keren. Nah, Masya Allah luar biasa. Mungkin betul-betul sukses. Terus Mandala Gerida, saya pikir itu bisa menampung untuk penonton yang sangat banyak, ya, Masya Allah. Apalagi ada artis yang lain yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Saya senang sekali bisa bergabung gitu ya. Kemudian dari banyak konser di belakangan ini, alhamdulillah apresiasi masyarakat tuh senang gitu ya, senang opini gitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur gitu ya. Minimal tuh ada satu warna yang berbeda, kadang-kadang dicampur sama band lain, ada yang rock, ada yang pop, ada yang macam-macam aliran gitu ya. Jadi kita bisa melebur di sana. Alhamdulillah apresiasi masyarakat juga Masya Allah ya. Di tengahnya kalau aku mulai dari tahun 95 dulu zamannya Vlog Label sampai yang sekarang ini kan udah hampir 30 tahun ya. Jadi melihat teman-teman maju gitu, Masya Allah luar biasa. Saya senang sekali kalau maju semuanya, dan kayak saya yang angkatan-angkatan lama ini belajar kembali kepada teman-teman ya. Kemudian bisa menghadirkan kontribusi yang bagus gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bahagia, mudah-mudahan Pemilihan 14 September ini bisa menjadi sesuatu ya. Saya apresiat ada IO muda gitu ya, luar biasa bagian nafasnya muda. Saya pikir kan gini, kalau umpamanya orang punya ilmu, ya sudah kiai. Nah kalau bagian kita ini bagian apa? Ya sudah, kita orang entertain, minimal hasil nanti baik, bisa menjadi inspirasi untuk negeri ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan betul ya kehadiran saya tidak mengecewakan dengan semuanya. Alhamdulillah, saya akan berusaha yang terbaik. Terima kasih. Oke, akan berusaha yang terbaik dari Mas Opik. Kita tunggu, walaupun biasa aja udah baik ya Mas Opik ya. Iya kan, karena hampir paling nggak kalau kita masa kecil tuh dengerin lagunya Mas Opik tuh mendekati Ramadan. Sama Ramadan pasti dengerin Mas Opik ya. Iya, hampir di setiap musola-musola, langgar-langgar itu kalau mau menunggu adik-adik TPA itu pasti sedikit banyak diputar lagu-lagunya Mas Opik. Ini juga sudah mendekat itu.
Semakin mendekat, semakin mendekat. 4 bulan Malah lagi. Oh, ya, bulan yang Ramadan juga apresiasi luar biasa gitu ya. Saya juga nggak nyangka. Ini 1-2 tahun ini, Insya Allah luar biasa. Konser penuh apa gitu ya. Mungkin ya berkat teman-teman juga ya. Saya terima kasih gitu juga orang lebih kenal gitu sama Opik, walaupun istilahnya banyak lagu-lagu kan lagu lama gitu ya. Ini kan saya sudah masuk ke hampir 20 album ya, 20 album dan survive gitu ya, alhamdulillah. Ya kalau diprediksi memang agak berbeda dengan pop gitu atau rock gitu ya. Secara ya penampilan orangnya juga, audiensnya juga. Nah, tapi ketika mendapat masa yang istilahnya itu cair gitu ya, yang bisa kemana saja, yang luar biasa, bahkan dari penggemar musik yang berbeda, bahkan dari mungkin agamanya yang berbeda masih bisa berjasa. Ini satu hal yang luar biasa. Wow, 20 album religi Mas Opik ya? G 20. Iya kan? Aku dengar satu album sudah tobat loh Mas. 20 kan jadi makin mempertebal keimanan insya Allah ya Mas ya. Semoga nanti ya. Oke, kalau udah ini Mas Gervian 20 album berarti bikin konser tunggalnya Mas Opik. Insya Allah ya Mas ya. Iya, ya Jika, kan? ya. Nanti tiketnya bajing sama kurma kan keren. Wah, iya. Ya, Mas Opik makasih ya. Nanti ada kesempatan buat teman-teman media untuk tanya ke apa bintang tamu. Tapi kita juga masih ada Mas Wan Ale. Apakah udah bergabung Mas Wan Ale? Selamat sore. Belum. Mbak Tiur dari Tulus. Mbak Tiur. Belum juga ya. Belum. Oke, nggak apa kita tunggu ya. Ya. Oke, Mas ke Mas Gervian lagi nih. Oke. Ini kan persiapannya tinggal sebulan lebih ya Mas ya. Ya. Kurang berapa persen Mas? Sebenarnya secara line up kita sudah full dan Full. ini izin mau nampilin POV panggungnya nanti Mas. Boleh. Boleh. Kita akan cek guys. dulu. Nah, Ya. Di sini Mas Alin nanti akan ada talk show. yang mini state ya. Yes, betul. Oke. Kurang lebih seperti itu Mas Alin. Oke, itu yang kanan kiri tenan-tenan Mas ya. Yes, betul. Makanan minuman aman lah ya. Ya. Toilet? Toilet aman banget Mas, toilet, musola dan lain-lain Ya, Mas. karena memang yang kita butuhkan adalah toilet. Kita Ya. tahu kan bahkan orang kan seharian di situ kan. Betul. Karena diharapkan jam 3 udah Yes. open gate ya. Betul, kita open gate dari jam 3 sore dan selisih beberapa menit kita udah mulai show-nya. Mulai show-nya. Ya, Berarti ya. toilet oke aman, masjid aman, Musola. masjid musola aman. Ya. Kemudian tim medis Di medis, merchandise, Ya. semuanya Ada. aman Mas Alin. Ya. ada nggak Mas satu apa ya namanya cara untuk bisa meminta bantuan medis ketika Ya, nanti ya. crowd-nya udah penuh? Ya. Sebenarnya kita sudah mulai terbiasa, bahkan di semua event ada tulisan SOS Mas Alid ya. Iya. Dan memang untuk event Hektik Kreatif sendiri kami selalu memasang lebih dari 20 titik CCTV Mas Alid. Wow. Jadi kita Oh, iya. sebar di semua area karena kita nggak mau ada pelecehan seksual, ada copet, ada apapun itu. Jadi ketika ada apa-apa kita tangkap, kita pukulin, kita viralkan. Jadi biar sanksi sosial, sanksi apa-apa dia dapat. Begitu kan Boys, mantep. Jadi Sadis memang banget ya. semua event Hektik Kreatif itu sudah pasti ada CCTV lebih dari 20 titik semua event.
Wah, jadi nggak jadi nyopet aku mas. 20 titik ya situ ini kewenangan aku nggak juga ini. Kayaknya nggak jadi ikut saya. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi ikut mas? Diawasi terus. Ya kalau teman-teman etik biasanya kalau event itu saya pernah di belakang bagian CCTV itu memang semua kepantau dengan bagus ya, dengan detail ya. Oke, Mas untuk panggung sudah. Tiket? Oke, tiket sekarang kita sudah masuk ke presale 2. Oke. Presale pertama kita announce The Adam Festivalis dan Endah Heresa. Itu antusiasnya cukup luar biasa, dalam kurun waktu 7 hari kita sudah terjual lebih dari 2.000 tiket. Dan sampai saat ini menuju ke angka 5.000 tiket. Dari target kita 12 sampai 15.000. Insya Allah karena waktunya masih panjang dan kita disupport banyak pihak, mudah-mudahan tercapai. Sama yang belum saya sampaikan, di event ini Hektik Kreatif berkolaborasi dengan salah satu penyedia produksi terbaik di Indonesia, yaitu Island. Jadi ntar secara production semuanya akan disupport Island. Kemarin Om Iwen janjinya adalah barangnya harus habis yang ada di gudang. Jadi kita akan habiskan semua speaker, semua lampunya untuk Simon ini. Gitu. Berarti Island nggak ada job lain ya selain? Betul, nggak boleh. Diborong. Semua? Semuanya. Kapasitasnya? 20.000? Itu kurang lebih akan masak 6 titik, Mas. Aku kan nggak terlalu ngerti detailnya, cuman ada PA, ada outfield, ada delay, itu cukup banyak. Dan Jadi yang belakang pun masih kedengaran? ya betul. Karena kan kemarin nanya, ada nggak tiket VIP, ada nggak tiket apa? Nggak ada, kita satu kategori, cuman saya yakinkan ke teman-teman semua secara tata audio, tata cahaya, semuanya akan baik, rata semuanya. Begitu Mas. Iya, kalau melihat dari beberapa konser atau event-event yang dibuat oleh kawan-kawan dari Hektik, saya yakin beberapa kota sudah menjanjikan lah Mas. Kata Mas Farid? Betul. Berapa kali sama Hektik Mas? Sekali ini. Oh jadwalmu sih. Ya, Mas Farid, Dalam. apa sih yang mau sampaikan lagi sebelum kita tanya jawab ke teman-teman media? Karena biasanya yang punya pertanyaan mengejutkan tuh kawan-kawan media. Ya tadi aku, Mas Kervian sempat bilang ada upaya untuk kemudian membuat pementasan musik menjadi ruang aman. Itu juga hal yang sedang terus kami bicarakan. Kebetulan Festivalis bersama kawan-kawan yang lain sedang mengusahakan satu platform bersama dengan nama Dara Setara. Sebenarnya kami menyebutnya Dara Setara. Tapi sebenarnya itu kayak platform bersama yang sebenarnya kawan-kawan dengan unit band lain atau dengan kerja-kerja kreatif yang lain bisa menyebutnya dengan cara masing-masing. Dengan bukan slogan ya, tapi mengupayakannya dengan membuat satu kalimat bersama mengusahakan ruang dan aman dan nyaman untuk perempuan dan semua. Jadi terima kasih kalau misalnya kawan-kawan promotor, termasuk Mas Kervian, hari ini kemudian mengusahakan itu secara teknis. Karena menurut kami semuanya, selain kemudian kampanye tetap harus dijalankan, tetapi juga kesiapan penyelenggara event, kemudian kesiapan juga pada publiknya itu juga harus dibangun pelan-pelan gitu. Jadi terima kasih untuk sudah mengusahakan segala upaya untuk membuat konser musik itu menjadi ruang aman untuk perempuan terutama. Terima kasih. Oke, pas ya, cocok. Anak-anak bisa nonton juga dengan nyaman? Bisa dan Iya. ada playgroundnya juga Mas Ali. Gak ada batasan usia? Tidak ada, tapi pasti akan ada sponsor yang mungkin ada rokok dan lain-lain. Cuman memang kami akan menyediakan tempat rokok tersendiri. Iya betul. Dan ada playground untuk balita. Oke. Ya. Siapa tahu ya, ada penggemarnya Mas Opik kan udah Betul. pada nikah ini. Betul. Anaknya udah SD ya kan, pasti akan nonton. Nanti akan ada tempat untuk anak-anak juga. Oke, baik. Kalau begitu saya akan kasih kesempatan sambil kita cek dulu apakah Mas Wan Ali sudah bergabung, Mbak Tiur sudah bergabung. Oh, katanya 10 menit lagi baru join Mas. Jadi kita bisa sesi tanya jawab dulu. Oke, satu lagu dulu Mas, silakan. Lagunya Adams. Oh, jangan dong. Lagunya Opik dong. Hai. Siapa Yang album berapa? Yang album berapa? Album 20 19. Oke. Q&A. Teman-teman media boleh, mungkin ada kelewatan dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai event tanggal 14. Oh. Ada yang ya. Tanggal 14 Desember 2024, jangan salah di Mandala Krida, mulai jam 3. Bapak, selamat sore. Wah, ini sahabat saya ini. Oke, terima kasih. Ke Mas Gersian dulu ya. Mas Gersian Nanti ke dulu. Mas Farid berikutnya. Boleh. Mas Gersian, boleh dong kami tahu rundown-nya, karena di situ ada talk show, diskusi menarik, kemudian ada
performance itu gimana kita memilih-milihnya kalau nggak tahu rundownnya? Mungkin di sana dipasang ya. Oke, kalau ada secara singkat share ke kami dong. Kemudian ke Mas Farid, nih kolaborasi dengan The Adams nih ada tujuan apa? Karena tadi nggak ada batasan 18 plus nih. Padahal kalau fansnya Mas Farid kalau udah hangat, kasihan anak-anak nanti. Gimana? Apa ini untuk meredam kehangatan atau bagaimana? Dan nanti kolaborasi itu durasinya memang ditetapkan segitu atau otomatis lebih panjang? Terima kasih. Mas Kevian, Ya, rundown. baik. Ya, sejujurnya sampai sekarang kami masih berdiskusi secara internal karena saya yakin nggak cuma saya, teman-teman di sini juga bingung yang mau main siapa dulu. Ini semuanya bagus-bagus. Coba Mas Alid kalau jadi saya siapa dulu? Ayo, atau kita voting sekarang, kita tentukan secara jamaah ini. Ayo, mau siapa dulu Mas? Opik. Oke, jam piro. Berluhur. Habis maghrib. Itu Mas, jadi memang sekarang masih proses diskusi karena memang butuh ketepatan dan kita masih belum melihat momennya. Yang baik kita akan rilis kapan, cuman secara waktu kami pasti akan merilis maksimal H-14 hari sebelum pertunjukan. Kita akan rilis di media sosial kami dan pasti kami butuh bantuan teman-teman di sini untuk membantu menyebarkan berita baik itu. Ya. Gitu. Ini kan juga ada yang nonton lewat YouTube dan juga Instagram. Ya, ya. Nah ini himbauannya teman-teman kalau mau datang ke konser jangan mepet. Jangan, aku cuma pengen nonton ini. Ya, Ya kan? Betul. Repotnya kalau sampai sana ngantrinya panjang Betul, ini. Ya. parkirnya jauh. Nah Betul. itu jadi kalau itu kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu Mas. Libur ya. Ya. Jadi teman-teman diusahakan datang lebih gasik ya. Kalaupun teman-teman mau nonton, aku mau nonton jam 7 aja nggak apa-apa. Tapi datang lebih awal karena takutnya nanti datangnya mepet setengah 7, bintang tamu main jam 6 kan kebablasan. Iya. Nah, itu tidak terlalu penuh. Mas Farid tadi Dalam mengenai kolaborasi. sebenarnya konsep awalnya itu sebenarnya Festive dan Adams akan memainkan set sendiri-sendiri. Terus kemudian ada satu set tambahan untuk kita kemudian berkolaborasi mungkin di beberapa lagu. Jadi kalau secara durasi berarti mungkin jadi panjang gitu ya. Dan urutannya seperti apa kita belum bisa bicarakan. Karena kita juga masih berkoordinasi dengan Adams. Tapi kalau misalnya tentang tawarannya dan tujuannya, saya terus terang juga belum bisa membayangkan karena ini baru akan terjadi sekali. Tapi yang mungkin saya bayangkan adalah romantismenya kawan lama bertemu karena kita mungkin sama Adams ketemunya di backstage, sama-sama berpentas, urutan Festive dulu, kemudian Adams, kemudian kita ketemu di backstage dan ngobrol seperti biasanya kawan lama gitu. Tetapi mungkin itu akan terjadi di atas panggung gitu. Jadi itu yang pengen kita bagikan selain tadi kalau Mas Gervian addressing masalah proses lama kami. Tetapi ada banyak hal yang mungkin bisa disaksikan bahwa ya bermain musik bukan hanya sekedar kemudian bermusik dan selesai, tapi kemudian membangun pertemanan, terus kemudian terkoneksi dengan banyak orang. Nah, Festive dan The Adams kebetulan sudah terhubung sejak lama gitu, meskipun tidak hanya dalam bermusik. Kita dulu berpameran bareng, dulu main-main sebagai mahasiswa seni rupa gitu. Kita tidak tahu nanti romantisme apa yang akan muncul ya. Yang semoga itu selain kalau misalnya tadi ada sedikit kekhawatiran jika kemudian penontonnya mulai hangat terus jadi lebih dinamik, tapi semoga bisa diredam dengan cinta-cintaan bromance kami di atas panggung. Matur nuwun. Jadi sampai sekarang belum tahu ya. Belum, mungkin juga akan berantem sama Wanale mungkin gitu ya. MMA ya benar. MMA gitu. Sambil menunggu Mbak Tio dan juga Mas Wan Ali nih, ada lagi teman-teman media? Ya, silakan Mas, dengan siapa? Dari mana? Oke, selamat sore teman-teman Hektik Kreatif, teman-teman media dan Eyeline Production. Saya Miko dari Jogja Vibes dan Geek Society. Izin bertanya kepada Mas siapa? Gervian. Mas Gervian. Apa alasan utama awalnya Simon Fest ini mengkolaborasikan Festivalis dan The Adam? Ada apa nih? Apakah karena di sebelumnya Festivalis pernah juga duet bareng dengan The Adam di luar Jogja, atau ada karena hal lain? Atau nanti mungkin ada kolaborasi lainnya antar band, atau memang Festivalis dan The Adam aja? Terima kasih. Terima kasih udah ditanyakan Mas, saya juga nggak tahu soalnya. Oke, itu mungkin triggernya salah satunya itu Mas, karena Festive dan The Adam sempat satu panggung tapi tidak berkolaborasi di salah satu festival besar di Jakarta juga. Dan di Jogja ada festival cukup besar, Buah,
dan itu ada Adams dan ada Festivalis. Kami gemes banget, ini mereka berdua itu kalau dijadiin satu pasti akan menarik banget, akan menjadi sesuatu yang mungkin aku sendiri juga nggak bisa bayangin, karena kemarin di festival buah yang ada di Jogja yang cukup ramai itu, kita ngitung, bahkan tim kami ngitung, yang pakai merchandise-nya Festivalis itu lebih dari 1.000 orang, yang pakai merchandise-nya The Adam lebih dari 1.000 orang. Dan saya yakin di antara 2.000 itu ada yang nggak tahu Festivalis ki lagune opo, ono lira ngerti The Adam ki lagune opo. Dan itu menurutku jadi, weh, iki value yang kayaknya seru ini kalau kita jadiin satu antara The Adam dan Festivalis, agar semua orang tahu betapa romantisnya dua band yang saya idolakan ini, Mas Alin. Terima kasih. Sama kesempatan untuk sowan pada nabi pertama di atas panggung. Bener-bener. Kan dong band, ada band. Oh ya, sorry. Di hawa cemburu dong. Spiritual. Spiritual ya. Memang itu juga salah satunya keresahan dari melihat di festival yang... Iya. Oke. Tertarik untuk bikin merchandise bareng? Aku baru tahu kalau merchandise laku banget ternyata. Ya, mereka bikin sendiri, Mas. Kalau supporter kan, Mas. Iya, masih, tapi betul. Festif dan merchandise kebetulan kami sedikit aja, Mas. Kebetulan kami di Festif sama di Lip, di kantor studio kami itu sejak 2 tahun yang lalu bikin acara merchandise fest. Terus salah satu datanya ternyata The Adam salah satu band di Indonesia yang serapan merchandise-nya cukup banyak. Dan Festif ternyata juga salah satunya. Jadi, terima kasih udah di mention tadi. Pertama, Mas kolaborasi udah pernah sama yang lain di event lain? Yang formatnya begini? Belum. Baru ini ya? Simon Fest 2024. Ya kan? Iya, baru Ya. ini. Oke. Sudah masuk? Mbak Tio, Mas Wan Ale? Oh, sudah. Wih, Mas Farid. Temanmu, Mas. Aduh. Mas Wan Ale, di mana Mas lagi di UNY, Mas? Saya baru nyampe di Jogja. Oh iya. Mas, Tapi kan, ya anak-anaknya belum pada siap nih yang di Jogja. Iya bang, maaf bang. Apa kabar semua? Baik mas, sehat-sehat. Kita harus sopan loh di sini loh. Ini di sosial media loh. Ditata ucapannya, ditata ucapannya. Yuk, bisa. bisa. Oke. Mas Wan Ale, ini yang nonton ada teman-teman media yang ada di Jogja. Kemudian lewat Instagram juga ada dan juga YouTube live ini. Nah, apa ya Mas yang pengen ditawarkan teman-teman? Tadi Mas Wan udah cerita, ini kolaborasi pertama dengan The Adams ya. Nah, Betul. udah cerita lagunya pun mereka juga, Mas Farid juga belum tahu lagu apa yang akan dibawakan. Nah, menurut Ya, aku tahu sih beberapa. Mas Nah, Wan, kau yang kayaknya itu surprise bisa, deh. gitu-gitu bisa. Kayaknya bisa. itu surprise nggak sih? Kamu tahu Le, lagunya Festif? Nggak ada yang tahu kan? Tahu lah Yang gua. mana coba, yang tapi mana? kan tapi surprise dong. Masa gua Enggak, kamu tuh nggak tahu. spill. Kamu Kalau bayang gua time aja. spill percuma. Nanti orang nggak datang ke festivalnya dong. Aku aja kalau nggak tahu. Set, Aku- Gua aja nggak tahu Adams kok Mas. lagunya. Iya. Udah nggak kayak press con ini mas. Maaf ya. Mas Ale, Mas Wan Ale aja nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang mau ditampilkan ya? Nggak disepil Mas Yo? Cosplus aja mungkin lagunya Cosplus gitu ya, kita bareng-bareng. Atau disepil aja, nanti pas hari H lagu lain yang dimainkan. Itu surprise loh Mas. Iya kan? Wah iya kan. Oke, tapi persiapannya Mas? Ya. Di Adams? Kalau kita selalu persiapannya itu bukan latihan, diskusi biasanya. Jadi kita diskusikan kira-kira lagu festivalis yang mana yang mau kita kolaborasi dan nanti sistem kolaborasi kayak apa. Dan tawaran berikutnya baru dari internalnya di Adams. Kita belum ngajakin lagi diskusi pada teman-teman festivalis untuk berdiskusi lagi mengenai lagu-lagu apa lagi yang akan dibawakan dan bawainnya kayak gimana ya gitu sebenarnya sih. Jadi baru dari internal kita selalu setiap kita manggung atau kita latihan biasanya memang diskusinya mengenai pertunjukan Jogja nih karena kayaknya ditunggu-tunggu banyak orang ya. Kamu semakin nggak cocok sama statementku tadi loh. Jadi semakin aku bicara semakin kelihatan kita bohong ini. Aku tadi bicara A kamu B, terus ini dikonfirmasi langsung. Nggak usah ngomong ya, nggak usah ngomong. Pokoknya keren aja pokoknya gitu. Iya, kalau keren Diskusinya. mah gampang lah. Keren doang mah nggak cukup. Keren doang nggak cukup. Terus ini malah kayak podcast mas. Silakan masalah dikembalikan ke warung. Ya, bebas silakan. Silakan dulu. Ya tapi semoga ya, Ini- maksudnya
Kita sempat ketemu di festival sebelumnya di Jogja, terus ada obrolan sedikit. Jadi sebenarnya kita sedang berproses untuk menggarap kolaborasinya. Ini kayaknya menarik kalau The Adam sama Festivalis nggak cuma di main stage ya, di panggung kecil oke ya. Iya. Pengen melihat bagaimana mereka berantem, Wow, berantem lewat karya. Oke. Yang lag ya. Ini gitu ya kan? Boleh. Oke. Mas, buat hilang Mas Banale. Mas Banale, makasih ya. Jangan beranjak dulu Mas. Kuota masih aman kan? Aman. Oke, teman-teman media, mogok. Masih ada Mas Opik ya, yang standby. Masih ada Mas Pamungkas mungkin kalau mau bertanya kepada yang join secara daring boleh. Selamat sore Mas, dengan siapa, dari mana? Marhen dari Merdeka. Sebenarnya mau mendetailkan tadi pertanyaannya soal Pak Anto Isman sama Mas Miko tadi tentang kolaborasi sama The Adams. Sepertinya cukup menarik ini, banyak teman-teman media juga tertarik menanyakan. Jadi kebetulan ada juga Bang Ale yang udah baru bergabung gitu. Aku boleh minta statementnya tentang Festivalis dan The Adams nantinya akan kolaborasi di Simon ini akan seperti apa, akan membicarakan apa, melihat beberapa member Festivalis dan beberapa member The Adams ini memiliki background yang sama, yaitu perupa bahkan sebelum bermusik gitu. Apakah nanti juga akan kolaborasinya akan berhenti di 14 Desember atau mungkin bisa jauh berlangsung begitu, atau mungkin kolaborasinya bukan hanya soal musik. Terima kasih. Pak aku jawab. Wanale dulu. Hah? Wanale. Oh Wanale, Mas Wanale. Apakah kolaborasinya akan lanjut ke 14 Februari? Menarik ya. Jadi kan kolaborasi ini kan sebenarnya kan harus dimulai sama chemistry-nya juga ya, karena kita juga bukan teman setahun 2 tahun gitu sama teman-teman Festivalis. Menarik kalau tadi pertanyaannya mengenai rupa gitu, akan bikin pertunjukan yang seperti apa, apakah akan ada pendekatan-pendekatan rupa gitu ya dalam pertunjukannya. Sih kita nyerahinnya ke seniman yang namanya Farid lah. Saya kan seniman. Ya nanti kita minta dia merespon mungkin beberapa konsep-konsep yang memang mau ditawarkan lagi gitu. Nah, tapi terlepas itu tadi kalau soal keberlanjutan ini dalam artian apakah kita rekam, apakah kita akan nanti rekaman juga, atau jangan-jangan kita ada lagu baru yang bisa diikut sertakan dengan festival, atau Festivalis punya lagu baru yang bisa disertakan, atau festival atau Farid bahkan misalnya punya project di luar Festivalis, atau Robi punya project, itu kayaknya dengan sangat mudah karena ya mungkin kita bukan temenan setahun 2 tahun gitu. Jadi gue rasa itu posibilitasnya gue rasa jauh di luar itu mungkin Pak. Itu sih. Ya, bener kata Mas Ale, kita nggak temenan setahun 2 tahun, 2,5 tahun lebih tepatnya. Jadi menambah setengah tahun doang. Membayangkan kedepannya sih belum, tetapi kita sih sangat menunggu momentumnya besok gitu, karena ini baru akan terjadi pertama kali, dan biasanya kalau nanti menyenangkan ya akan bergulir dengan sendirinya. Dan betul kata Mas Ale tadi, jika pun kemudian harus dilanjutkan untuk proyek-proyek berikutnya, kenapa enggak gitu. Misalnya kemudian jadi Adam Falis mungkin enggak ya, enggak. Masih jam segini, jangan lucu. Adam Falis boleh, nanti keluarin merchandise-nya minuman Adam Sari ya. Tapi sekali waktu kita bertemu di sebuah kota juga ngobrolin tentang kemungkinan kerja sama The Adams, karena terlepas bahwa kemudian The Adams adalah band besar yang berbase di Jakarta, tetapi kawan-kawan ini juga concern di banyak isu-isu yang cukup spesifik gitu ya. Kita ngobrol tentang bagaimana kita bisa menautkan antara Adams dengan isu-isu lain yang ada di Jogja misalnya gitu. Itu sudah sempat kita bicarakan. Jadi kami sangat terbuka dan terima kasih ketika akhirnya kemudian dihubungkan dengan Adam sekali lagi. Oke, sudah mewakili Mas Marhen? Aman. Ada lagi mungkin sebelum ini udah maghrib? Mas Abebras, Bapak Preskon Indonesia, silakan Mas Abebras. Kalau teman-teman ini info yang di Jogja, kalau mau bikin preskon hubungi Calo Preskon kita Mas Abebras.
Saya nggak tanya sama Mas Alif. Saya juga nggak jawab. Udah nggak ada pertanyaan. Saya mau tanya Mas Garfian aja. Nggak boleh. Apa masalah Mas? Enggak, kenapa sih line up-nya ada Opik gitu? Apakah event ini menyambut bulan Ramadan gitu kan? Biasanya kan beliau selalu muncul waktu bulan Ramadan gitu. Apakah alasannya apa gitu Mas? Mas Garfian? Alasannya, Mas? alasannya kita mau nyari sponsor sirup marjan Mas. Ya Mas, Ya, Garfian. terima kasih Mas Abe Pras. Jadi memang yang pertama, kebetulan kami satu kantor waktu itu hadir di salah satu festival di Jakarta dan menurut kami energinya sangat baik ketika itu kita bisa bawa ke Jogja, pasti akan menjadi sesuatu yang berbeda karena tidak bisa dipungkiri di Jogja yang main itu aja, yang dari Jakarta yang main itu aja dan kami tadi mungkin pernah nyampein di tahun 2020 kita coba bawa Andika Kangen Band pertama kali nyanyi di panggung festival bersama Hindia dan lain-lain dan ternyata itu yang dinanti, itu yang paling pecah, itu yang waktu itu zaman di Twitter itu yang trending, itu yang masuk ke banyak media. Nah harapan kami ketika kami membawa sesuatu yang baru akan menjadi surprise juga karena saya pribadi pun juga nggak bisa bayangin Opik ditonton sama mbak-mbak anak kuliahan yang pakai crop top mungkin, pakai baju tank top mungkin, itu nonton Opik itu terus kayak mana. Tapi pasti itu akan seru karena nggak ada yang nggak hafal lagunya Mas Opik. Begitu Mas Abe Pras, Mas Ali. Mas Abras sudah? Cuman gitu pertanyaannya. Oke baiklah. Percuma kasih waktu untuk beliau. Yang pasti kalau Hitik tuh mau bikin sesuatu pasti beda ya Mas ya. Ya. Kita nggak tahu nanti untuk yang kedepannya, apalagi kita belum tahu, belum menemukan sesuatu yang baru. Oke. Masih ada lagi kalau nggak ada teman-teman, ini mau maghrib juga. Masih ada kawan-kawan? Oh Pak Ade Senggol. Wah kalau ini senior saya ini. Ini Mbah Kakungnya Merapi Uncover, itu kan Mbak? Jogja Update itu kan, tahun-tahun dulu Mas, 2011, 10, wih. Terima kasih. Monggo Mbah. Nggak penting sebenarnya pertanyaannya ya. Saya cuma tergelitik aja tadi. Bingung mau meletakkan penyanyi-penyanyi band-band itu di waktu yang mana. Selama ini saya juga belum pernah temu hitungannya. Bisa nggak sih kalau mereka manggung gitu kemudian dipecah? Opik 2 kali tampil, festivalis 2 kali tampil. Jadi kalau kita kan biasanya melihat festivalis main band, habis itu ganti Darboy umpamanya. Pendukungnya festivalis langsung hilang, ganti dengan Darboy. Ya, biasanya kan begitu. Nah sekarang kalau kita buat pecah biar maju mundur, Opik 2-3 lagu ganti festivalis, 2-3 lagu ganti lagi. Mungkin nggak sih kayak gitu kira-kira dari segi penampilan konser ya. Kemudian yang kedua adalah sekarang tren berpakaian pada saat nonton konser ya. Apakah itu mau dijadikan sebuah daya tarik ya? Mungkin dari pihak event organizer juga mungkin bisa menyonding bahwa mungkin tema batik, tema apa biar Jogja itu konsernya beda dengan yang lain-lain. Itu bahwa ada konsep pakaiannya kayak apa, yang datang kayak apa. Jadi kita nonton tidak cuma akhirnya menikmati orang yang cuma sekedar cantik lewat, tapi pakaiannya juga bagus. Ternyata ada fashion begini, itu menjadi ide kreatif untuk mungkin di keseharian ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Mas Christian, bisa nggak kalau festivalis atau siapapun main bisa 2 kali ya? Nanti yang repot satu MC-nya, Oke. Munggah terus, kesel. Yang kedua soundman-nya ngeluh ya. Tapi kan pendapat dari penonton. Ya, sebenarnya itu cukup menarik dan di era sekarang mungkin yang bisa mengakomodir konsep seperti itu adalah 2 panggung kanan kiri. Jadi ada panggung L dan panggung R. Cuman untuk Simon ini kami hanya menggunakan satu main stage sehingga kemungkinan terjadinya hal tersebut cukup kecil karena kaitannya
teknis dan lain-lain. Cuman itu bisa jadi masukan untuk kami. Lalu yang kedua kaitannya dengan dress code ya sekarang pada penyebutannya. Mungkin 3 bulan yang lalu kami membuat konser spesial show dari Hindia. Kebetulan Mas Farid juga ada di dalamnya. Kami membuat konsep semua penonton diwajibkan menggunakan dasi dan kemeja. Dan itu mungkin banyak teman-teman media yang tahu di sini, itu hampir 80% semuanya menggunakan dasi dan berkemeja. Mas Farid juga mungkin nonton ya Mas ya? Pakai dasi aku. Ya, dan memang itu menjadi hal yang menarik. Jadi kita nggak selalu menonton performernya, tapi secara ambience dan audiensnya juga menarik. Nah mungkin di event ini juga kita akan menyiapkan hal tersebut, cuman masih di proses discuss teman-teman. Mungkin kita akan batik atau mungkin kita akan menggunakan merchandise-nya ada belangkon collapse tulisannya Mas Farid atau apapun itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Simon. Begitu Mas. Ya. Tambah dikit Mas, tentang bisa nggak festivalis kemudian bolak-balik gitu 10 kali? Bisa, kami bisa, tapi event yang lain aja Mas, sampai tahun depan. Terima kasih. Kita kontrak ya? Oh iya, karena paketannya ya Bos. Iya, jelas. Apa namanya? Kostum ya? Dress code ya? Iya. Ini kan mendekati Hari Ibu. 14 kan 22 Desember Hari Ibu. Oke. Mungkin pakai daster kan? Mah kalau pesta kostum. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Nanti kalau masih pengen ngobrol yang di sini karena waktu kita terbatas, nanti masih ada Mas Gersi dan juga Mas Farid, monggo. Yang perlu kita ingatkan tanggal 14 Desember 2024 di lapangan parkir Mandala Krida. Sekali lagi buruan beli tiketnya karena takutnya nanti akan ada orang jual tiket yang tidak jelas. Iya, betul Mas Ali. Kemana jual beli tiketnya Mas? Oke, jadi untuk Simon ini tiketnya bisa didapetin melalui artatix.co.id dan dalam beberapa waktu ke depan kami akan membuka tiket offline di beberapa coffee shop di kota Jogja dan sekitarnya. Segera kita announce di Instagram kami Simon Fest dan Hektik Kreatif. Lalu tadi juga saya sudah menyampaikan event ini secara produksi sangat-sangat kami perhatikan karena kami dari Hektik Kreatif selalu memperhatikan look, produksi dan lain-lain, dan di event ini kami banyak dibantu dan kami berpartner dengan Island dan barang di gudangnya harus habis. Harus habis. Ya, sold out ya. Ya. Jangan lupa tonton konser menggunakan pakaian yang nyaman. Ya, betul. Ini juga mungkin musimnya juga masih nggak jelas, jadi pastikan teman-teman mempersiapkan apa yang menjadi bekal ya untuk diri sendiri. Kemudian selalu diingatkan setiap pentas, setiap konser menjaga barang bawaan dan juga menjaga kebersihan acara. Kita Mas, datang bersih, pulang bersih. Oke, closing statement. Coba ini yang pertama dari Mas Pamukas dulu, apakah masih bergabung Mas Pamukas? Mohon maaf ya, kami lama ngobrol di sini. Oh iya, kayaknya sudah belajar. Mas Opik? Nah, ada Mas closing statement Mas untuk besok Simon Fest 2024. IO-nya insya Allah sukses, berat ini insya Allah luar biasa. Kemudian ini juga bisa memberi inspirasi untuk yang lain yang membuat yang sama gitu ya. Dan tak pikir ini luar biasa gitu ya. Dan menarik sekali kalau ada kolaborasi ya. Dari semua artis ada lagu bersamaan yang kita buat sama-sama gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Di film itu kita ada ruang kolaborasi, kita masing-masing bisa belajar kembali gitu. Oke, terima kasih Mas Opik. Mas Wan Ale? Mas Wan Ale masih sempat mungkin? Sorry, sambil bawa mobil nggak apa-apa ya? Bagus background ini. Filternya bagus. Filternya bagus filternya. Datang ke festival, lancar festivalnya, datang dengan senang, pulang dengan senang. Benar tadi gue setuju dengan Mas Bro bilang bahwa kalau datang bersih, pulang harus bersih karena sampah itu harus dikelola oleh diri kita karena kita produsennya. Oke. Mantap, terima kasih Mas Sonale. Terima kasih banyak. Lancar-lancar. Ya, jangan lockout dulu, kita foto dulu ya. Mas Pam. Alright. Mas Pam udah cabut ya? Mas Pam udah cabut? Benadia? Rauno Mas. Oh iya, sorry. Mas Farid, closing statement. Doa biasanya closing statement.
Tentu saja kemudian kita mengapresiasi munculnya Simon Fest sebagai salah satu festival di Jogja, festival yang berkualitas. Dengan begitu sebenarnya juga bisa menunjukkan bahwa ekosistemnya berjalan baik, sehat dan bertumbuh. Jadi ini presiden baik untuk kawan-kawan kreatif, bermusik dan juga kawan-kawan di pendukungnya ya gitu. Jadi semoga ini berlanjut. Terima kasih. Amin. Yang terakhir, sang promotor muda dari Yogyakarta, Gervian. Ya, yang pertama terima kasih karena memang kami dari Ekti Kreatif membuat event ini agar banyak kolaborasi-kolaborasi yang terjadi, banyak hal-hal baik yang terjadi di sini. Salah satunya akhirnya Festif dan Adam mau berkolaborasi, itu prosesnya cukup panjang sebenarnya, dan teman-teman media di sini juga sangat welcome dengan kami Ekti Kreatif yang selalu direpotkan dengan Mbak Amel dan teman-teman ini. Terima kasih semuanya. Lalu untuk partner-partner di luar yang belum bisa kami sebutkan, ada Island dan lain-lain, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini akan menjadi hal baik untuk ekosistem musik yang ada di Jogja, ekosistem musik yang ada di Indonesia. Begitu Mas Alid. Matur nuwun, tepuk tangan buat Simon Fest 2024. Sekali lagi kita ingatkan, mohon bantuan teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai untuk berbagi info ini. Jangan lupa masih akan ada presale 2. Tentunya. Setelah ini ada reguler penjualan tiket terakhir Mas Alid. Yes, dan sudah boleh ditampilkan dengan line up baru, yaitu Tulus. Oke, kita foto dulu boleh? Yuk. Mas Farid foto. Mas Wan Ale, kalau Om Iwen, tidak Mas mengganggu. Alid kita ajak Om Iwen dari Oh, Island Om untuk Iwen. foto. Penemu